Ya, itu tadi keseharian baru kami. Saat ini kami alhamdulillah telah lahir putri kedua kami, adiknya Zalzala, dengan berat lahir waktu itu 4,4 kg. Berat banget, panjang lahir itu 5,1 dan alhamdulillah lahirnya dengan proses normal. Kemarin lahirnya di klinik bersalin Tembuni dan dibantu oleh dokter yang sudah kami kenal, Dokter Ridwan. Nah, gimana ceritanya? Pengen lihat fasilitasnya di klinik Tembuni? Tetap tonton video ini sampai habis. Pertama kali kenal dengan Dokter Ridwan. Nah, kalau untuk ngomongin pertama kali kenal Dokter Ridwan, berarti kita harus jauh sekali mundur ke kehamilannya Zalzala. Waktu Zalzala dalam kandungan. Nah, waktu itu pertama kali tahu kita hamil anak pertama Zalzala, kita langsung coba tes atau periksa ke dokter kandungan. Waktu itu kita pertama kali datang ke RSPI. Nah, di RSPI ini kita ketemu dokter, kita nggak tahu namanya, lupa, karena memang hanya sekali doang periksanya. Nah, waktu itu dokternya perempuan dan disarankan untuk kehamilan pertama dia mensarankan untuk tes lab. Nah, akhirnya kita ikuti saran dokternya, kita ikut tes lab. Dan akhirnya kita ikut tes lab, sampai akhirnya keluar tes lab, kita baca sendiri dengan pengetahuan kita sendiri. Mungkin bukan pengetahuan, sok tahu sendiri, baca hasil labnya dan kita lihat ada tokso. Nah, waktu kita mau datang ke dokternya untuk memastikan hasilnya tokso apa enggak, dokternya sudah pulang. Dan karena emang sudah jadwalnya sudah pulang juga, karena kita kelamaan nunggu hasil labnya keluar. Akhirnya kita terlalu galau mikirin ini hasilnya ada tokso. Akhirnya kita coba cari dokter lain, atau kita mau lihat bagaimana pendapat dokter lain mengenai hasil lab ini. Dan akhirnya kita pergi waktu itu ke rumah sakit Brawijaya. Kita ketemu dokter anak khusus feto maternal. Kita kasihkan hasil labnya ini. Cuman karena kita kasihkan hasil lab ini dan dia lihat dari rumah sakit lain, dan dia juga ternyata praktek di sana juga dokternya. Jadi dia punya 2 tempat praktek di RSPI dan Brawijaya. Terus dia baca hasilnya, dia bilang ini sih nggak apa-apa sih sebenarnya, dia bilang gitu. Kalau untuk hanya tokso tidak apa-apa sebenarnya, dia bilang tidak perlu diapa-apakan, tetap saja jalani kehamilannya dengan normal. Maksudnya rawat bayinya dengan normal, rawat kehamilan dengan normal, makan sehat, bla 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 dan segala macam. Nah, tapi cuma sampai situ. Istri ternyata mamanya Zalzani kurang puas gitu, karena dengan hasil penjelasan dokter ini gitu. Karena ya namanya dokter, kita bukan mau apa-apa, semua dokter kita tahu pasti bagus, cuman ya istri pengen coba kita dengar lagi deh dari pendapat dokter lain gitu. Nah, waktu itu kita pulang dulu, akhirnya kita browsing, cari tahu lagi kira-kira dokter siapa yang memang recommended untuk masalah seperti ini. Dan akhirnya waktu itu kita ketemu, dapat juga dari blog ibu-ibu, tulisan blog ibu-ibu, bahwa ternyata ada dokter yang bagus juga, katanya Dokter Ridwan namanya, di klinik bersalin Kemang Medical Care atau KMC. Nah, kita datangi keesokan harinya, kita lihat ke sana. Dan waktu kita ke sana, ternyata antriannya panjang. Dan memang harus bikin appointment sebelumnya, tapi kita coba dan akhirnya dapat untuk nomor antrian ke sana. Dan waktu itu kita pertama kali ketemu dengan Dokter Ridwan adalah ada kesan lucu sih sebenarnya ketemu Dokter Ridwan itu. Jadi waktu itu kita datang, terus masuk ruangannya, ketok assalamualaikum, duduk, waalaikumsalam, kita duduk, terus dia bilang gini, "Kamu hamil ya?" katanya gitu. Dia nanya ke istri. Kan kayak kita langsung kayak lihat-lihatan gitu. Ini kok kayak mertua nanyain ke anaknya gitu, "Kamu udah hamil belum?" gitu, atau "Kamu hamil ya?" atau pergokin pasangan pacaran yang "Kamu hamil ya?" gitu. Cuman lucu aja. Jadi kita asik dengan dia dan akhirnya kita jelasin, "Dok, ini kita udah ke dokter lain sebenarnya, cuman kita mau dapat second opinion dari Dokter Ridwan terkait dengan hasil lab ini." Kita kasih tahu bahwa di hasil lab ini kita ternyata istri ada toksonya. Jadi ini gimana dokter, apa mengganggu kehamilan apa enggak? Nah, akhirnya dibaca sama Dokter Ridwannya hasil labnya, dia lihat, terus dia jelaskan lagi ke kita dengan santai, karena memang Dokter Ridwan orangnya perawakannya santai, kelihatan wajahnya tegas. Bapak-bapak yang berumur lah, agak rambutnya pendek, ada ubannya. Jadi tapi dia orangnya
santai sekali ngomongnya, kayak asik gitu. Dia jelasin bahwa kalau sebenarnya ada talkshow ini kita harus ada tes lab lanjutan, dia bilang gitu, untuk ngelihat hasilnya, untuk kita bisa tahu lebih dalam bahwa memang talkshow ini harus diobati atau dibiarkan saja gitu. Dan akhirnya dia kasih tulis surat gitu untuk periksa lab lagi. Kita datang ke lab, kita cari labnya, nggak usah jauh-jauh, di lab situ aja di Kemang Medical Care. Kita datang ke labnya, kita kasih dites keesokan harinya. Ternyata hasilnya menurut Dokter Ridwan memang harus diobati. Akhirnya Dokter Ridwan memberikan istri itu obat untuk mengobati toksoknya. Nah, dari situ mulai kita percaya dengan Dokter Ridwan, kita mulai yakin dengan Dokter Ridwan, dan maksudnya sudah mulai nyaman dengan Dokter Ridwan untuk periksa kehamilan berikutnya. Akhirnya bulan ke bulan kita tetap datang ke Dokter Ridwan untuk periksa kehamilan Zalzalah. Itu kehamilan Zalzalah, kehamilan istri mengandung Zalzalah. Kita lihat dan perkembangannya bagus aja katanya, alhamdulillah. Tidak ada yang salah atau tidak ada yang bagaimana untuk Zalzalah di dalam kandung. Nah, sampailah HPL-nya Zalzalah. Itu HPL-nya pas kebetulan sekali itu di H+2 Lebaran 2018. Nah, cuman karena Dokter Ridwannya waktu itu ternyata lagi cuti untuk pulang kampung pas Lebaran, beliau digantikan oleh Dokter Hari. Maksudnya beliau merekomendasikan Dokter Hari untuk membantu pasien-pasien beliau selama beliau cuti. Dan akhirnya kita dibantu melahirkan oleh Dokter Hari. Orangnya ramah juga seperti Dokter Ridwan ramah. Dia sedikit lebih santai dari Dokter Ridwan. Dia bisa ajak bercanda istri pada saat melahirkan, seperti itu, pada saat dijahit gitu-gitu. Dia masih ngobrol dan diajak bercanda lah kayak gitu dengan Dokter Hari. Nah, itu tadi cerita pertama kali kita kenal dengan Dokter Ridwan. Dan alhamdulillah kemarin pada saat kehamilan kedua kita ketahui adiknya Zalzalah, akhirnya kita udah tahu nih mau datang ke dokter mana untuk periksa. Nah, waktu itu langsung aja kita datang ke Dokter Ridwan, ke KMC lagi, ke Kemang Medical Care. Dari sana kita periksa untuk kehamilan kedua ini, dan alhamdulillah tidak ada toksok lagi. Memang katanya sudah kalau sudah sekali kena dia tidak akan terulang lagi gitu, karena sudah ada kekebalan tubuhnya, sudah ada imunnya. Jadi alhamdulillah di kehamilan kedua ini tidak ada kendala. Nah, bulan ke bulan juga kita tetap periksa ke Dokter Ridwan, cuman ternyata kita ada kabar baru nih dari Dokter Ridwan, atau dari yang kita tahu di sosial media. Ternyata Dokter Ridwan ini membuka klinik bersalin baru, atau klinik bersalinnya sendiri gitu. Namanya Klinik Bersalin Tembuni atau Tembuni Birth Center. Nah, itu daerahnya masih di Kemang juga, dekat dengan KMC. Nah, di situ dia ternyata kerjasama juga dengan KMC, karena memang di klinik bersalinnya itu atau di Tembuni itu dia khusus untuk melahirkan normal. Jadi ketika ada masalah misalnya pada saat melahirkan di klinik bersalinnya Tembuni dan mengharuskan untuk ibu itu melakukan proses bersalin dengan sesar, jadi dia akan dioperkan atau diarahkan ke KMC, Kemang Medical Care. Nah, di sana akhirnya kita tanya nih dengan Dokter Ridwan, Dok, ini kita mau bersalinnya di Tembuni boleh? Tadi dia bilang gitu. Kita bilang gitu. Terus dia bilang, boleh kok kalau mau ke sana. Di sini juga tetap boleh katanya, karena dia tetap buka praktek di KMC juga. Nah, kita waktu itu disarankan coba deh lihat-lihat dulu ke sana katanya, kalau mau ngelihat katanya. Kita sih nggak langsung ke sana sih sebenarnya, kita lihat dulu, searching dulu di internet di mana lokasinya, gimana fasilitasnya gitu kan. Dan akhirnya kita putuskan di bulan berikutnya kita reservasi untuk periksa di Tembuni. Nah, cuman karena waktu itu awal Covid dan lockdown segala macam kayak gitu, dan akhirnya kita terpaksa mengundur waktu periksa kita selama 1 bulan. Nah, akhirnya kita periksa tuh, setelah bulan berikutnya kita periksa, datang ke sana, kita lihat, dan ternyata benar antriannya banyak lagi, panjang lagi. Ternyata rata-rata dari pasien Dokter Ridwan pada kesana juga, ke Tembuni juga periksa, tapi sebagian juga mungkin masih ada di Kemang Medical Care. Dan akhirnya kita waktu tunggu ada sekitar berapa menit kita gunakan untuk melihat fasilitasnya.
lihat fasilitasnya itu ternyata di sana fasilitasnya bagus sekali. Memang karena lokasinya juga di Kemang, jadi dia Dokter Ridwan tuh kayak beli atau bukan beli atau sewa, kita nggak tahu pas deh, antara beli atau sewa satu rumah di Kemang, dan rumah itu dijadikan seperti klinik gitu, didesain ulang seperti klinik. Nah di sana itu bagus sekali, pas baru masuk itu gerbangnya aja itu udah kelihatan rumahnya bagus. Kita masuk ruangannya bagus, warnanya terang segala macam. Kita keliling, kita lihat di sana fasilitasnya ada banyak. Jadi di sana tuh ada fasilitas untuk dokter kandungan yang ditangani oleh Dokter Ridwan dan rekannya Dokter Hari yang tadi kita bilang. Terus ada juga untuk dokter anaknya, saya kurang tahu nama dokter anaknya karena belum kesana untuk periksa. Terus ada juga dia kelas hypnobirthing di sana. Ada juga untuk kelas yang lain. Terus untuk fasilitasnya, fasilitas bangunannya itu bagus sekali. Untuk ruangan bersalin itu sama dengan ruang inapnya. Jadi bersalinnya sama di ruang inapnya itu nanti. Nah, ruangannya itu dibagi 3 kelas sih, ada VVIP, VIP sama Deluxe. Dan waktu itu alhamdulillah adiknya Zalza lahirannya di Deluxe saja, jangan di VVIP. Takut biayanya bengkak gitu. Nah, di sana juga itu ada fasilitas kolam renang. Jadi untuk mungkin pasien yang masih nunggu bukaan, masih mulus-mulus, kalau mau berenang boleh gitu. Tapi juga kalau mau di ruangan juga boleh sih, ada juga untuk di VVIP itu ada ruangan, ada kamar mandinya, ada dilengkapi dengan bathtub. Jadi bisa kalau mau berendam di situ juga bisa gitu. Nah, terus oh ya, musolanya juga bagus di sana. Ada musolanya. Jadi itu tempat wajib buat kaum muslim kalau mau sholat di sana, mungkin berdoa segala macam. Waktu itu deket-deket lebaran juga kita khawatir juga nih Dokter Ridwannya cuti nggak tahun ini gitu, pulang kampung nggak. Nah kita tanya, Dok tahun ini pulang kampung nggak sih, dia bilang karena memang pertama ada masalah COVID ini dan memang kan udah tahun kemarin mungkin udah pulang, jadi tahun ini nggak pulang kampung dulu. Nah akhirnya kita alhamdulillah waktu itu pas lahiran itu pertama itu kita pecah ketuban tengah malam. Nyangkanya sih pecah ketuban tengah malam. Kita datang ke sana, datang ke klinik itu langsung diperiksa sama bidannya baik banget, care banget, peduli banget dengan kita. Waktu itu ditanya gimana ini, ada apa, segala macam. Ditanya apa perasaannya gimana, pecah ketuban apa gimana. Ya, kita bilang ini kayaknya pecah ketuban deh. Nah akhirnya diperiksa sama bidannya, tapi waktu diperiksa ternyata itu bukan ketuban, jadi itu kayak keputihan gitu. Kata dia ini adalah gejala-gejala, memang gejala-gejala mau melahirkan. Itu biasanya sebelum inilah penyebab pecah ketuban, biasanya karena keputihan dan lain-lain. Dia bilangnya sih gitu. Nah waktu itu langsung disuruh pulang karena katanya memang bukan pecah ketuban, ini hanya keputihan aja. Jadi diberikan obat untuk mengobati keputihannya dan disuruh kembali lagi itu pada tanggal 3 Juni gitu untuk periksa lagi, karena pas waktu itu minggu ke 40 ya kalau nggak salah, minggu ke 40-nya atau minggu ke 39 lupa saya. Nah yang penting waktu itu udah 1 minggu lewat dari HPL. Nah suruh periksa tanggal 3-nya dan alhamdulillah ternyata ini proses baik juga. Pas tanggal 3 jam 3 pagi, jam 3 subuh istri tuh pecah ketuban. Jadi dia pas lagi tidur kayak ada ngerasa kayak suara ces gitu dan ngalir gitu aja air dari situ dan membasahin kasur. Dan memang ini ternyata pecah ketuban tuh yang kayak gini gitu, banyak sekali airnya keluar kayak berliter-liter air gitu, yang kayak lebih dari ngompol sih kayaknya. Nah akhirnya kita berangkat ke sana ke klinik, tapi sebelum berangkat kita kasih tahu dulu Dokter Ridwannya lewat WA, karena kan memang untuk Dokter Ridwan tuh dia kasih nomor WA kita jika ada masalah atau apa ingin yang ditanyakan selama kehamilan tuh bisa di WA-in. Nah kita WA-in tuh jam 3, terus nggak langsung dijawab memang karena memang jam 3 pagi, tapi kita langsung berangkat aja ke Ketembuni. Dan betul aja pas subuh itu sholat subuh mungkin dia jawab oke, berangkat aja ke Ketembuni, dia bilang gitu. Nah di sana kita langsung diperiksa sama bidan-bidannya di sana, diperiksa, dites pakai kertas lakmus. Itu yang keluar memang ketuban atau bukan. Ternyata benar itu ketuban karena dites pakai kertas lakmus merah, dia berubah jadi warna biru.
Nah pas dites terus juga langsung diperiksa bukaan, periksa dalam ada bukaan apa enggak. Waktu itu diperiksa ada bukaan, baru bukaan 1 jam 3 subuh itu, dari jam 3 subuh itu. Jadi dia bilang, kata bidannya bilang untuk pecah ketuban, dia bilang kalau sudah pecah ketuban begini bun, dia bilang ini anaknya harus lahir dalam 1 kali 24 jam katanya, amannya seperti itu. Nah ini ibu tidak bisa pulang lagi karena udah kondisinya pecah ketuban. Ibu akan menginap dulu di sini untuk diperiksa, dan akhirnya kita diinapkan dulu di ruang tunggu sementara karena ruangan kamarnya itu sedang full waktu itu. Jadi kita ada ruang sementara itu, kita diberikan ruangan di kelas, di ruang untuk kelas hypnobirthing. Di situ kita tunggu disuruh di situ. Nah di situ juga, jadi karena memang fasilitasnya di Tembuni ini jadi bukan melihat ruangannya, perhatiannya bukan dilihat dari ruangannya, tapi memang perhatiannya sama aja sebenarnya. Kita mau nanti di kelas apapun itu perhatiannya sama aja. Jadi bidannya baik sekali gitu, merhatikan sekali pasien-pasiennya. Dan itu diperiksa sama dia setiap 3 jam sekali diperiksa, ini ada bukaannya sudah bertambah apa belum, 3 jam sekali. Nah pas 6 jam setelah pecah ketuban itu diperiksa, ternyata belum ada bukaan lagi. Dan akhirnya mereka telepon ke dokter Ridwan. Dokter bilang menyarankan bahwa untuk diinduksi saja untuk mempercepat prosesnya, karena memang kalau 1 kali 24 jam tidak lahir ini akan ada berbahaya gitu. Nah akhirnya diinduksi. Setelah diinduksi barulah terasa tuh 1 jam 2 jam baru istri mulai terasa tuh mules-mulesnya lebih rutin. Tadinya mulesnya ada hilang, sekarang mulesnya lebih rutin, lebih kencang lagi. Dan sampai akhirnya jam 6 sore itu diperiksa sudah bukaan 4, dan terus menerus diperiksa sekitar 2 atau 3 jam setelah itu bukaannya itu udah mulai naik, nambah 2, dan akhirnya sampai jam 9 malam itu udah bukaan lengkap. Nah pas udah bukaan lengkap itu kan sudah mulai, istri itu udah mulai mules kayak mau pup gitu, dan bidannya bilang memang seperti ini bu, katanya. Kan diingatkan lagi, dulu emang ibu waktu melahirkan anak pertama gimana, lupa bidan katanya gitu, cuma diingatin lagi tuh. Jadi memang katanya kayak mulesnya tuh kayak pengen pup, tapi jangan diedenin dulu gitu, diperiksa dulu sama bidannya. Pas diperiksa sama bidannya, oh iya ini udah mulai turun katanya. Dan kalau memang mau diedenkan, eden tuh bahasa apa sih sebenarnya, kalau mau ngeden gitu, kalau udah ngeden udah boleh katanya, ngeden aja biar posisi bayinya ini kan mungkin tadinya jauh kan, dia ngeden itu nggak langsung keluar, tapi dia turun sedikit perlahan gitu ke dekat jalan lahirnya. Nah sampai akhirnya istri juga kan sebenarnya takut tuh ya, walaupun sudah lahiran kedua gitu, tapi dia takut juga. Jadi dia bilang ke bidannya, bidan jangan kemana-mana dong, tetap sini jangan tinggalin kita katanya gitu, saya mau dijagain, dia bilang gitu. Terus kata bidan, iya bun, kita jagain kok, kita ada terus kok di sini, ditungguin, dia bilang gitu. Nah di situ juga bidannya ngajarin, ngingetin lagi. Nah kita kan juga sebenarnya udah pernah ikut kelas hypnobirthing tuh, diajarin, ibu inget nggak cara nafasnya kayak gimana kalau lagi kontraksi begini gitu. Nafasnya jangan yang nggak teraturan kayak gitu, jangan, tapi kayak tarik nafas buang kayak orang olahraga lari lah. Jadi biar oksigen ke bayinya itu lancar gitu, nggak tersumbat-sumbat gitu. Jadi bayinya juga dapat oksigennya banyak. Dan akhirnya kita alhamdulillah diajarin juga, dikasih tahu juga cara ngedennya yang benar gitu, tarik nafasnya kayak gimana, ngedennya gimana, jangan sampai putus ngedennya. Misalnya kalau misalnya ada tenaganya dulu, disimpan dulu sampai tenaganya bagus, dan sampai memang dari bayinya juga mau mendorong gitu. Jadi barengan, ibunya ngeden, bayinya juga ngedorong keluar. Nah itu diajarinnya kayak gitu juga sama bidannya, perhatian banget bidannya ke kita. Nah ditungguin terus akhirnya sampai 1 jam lebih ngeden, dan udah deket bukaan. Dan dokter Ridwannya juga sebenarnya udah OTW juga ke kliniknya, karena dokter Ridwannya masih ada pasien atau mungkin nggak tahu lahiran atau gimana itu di KMC, jadi nunggu dulu dokter Ridwannya jalan dari KMC ke Tembuni. Nah pas datang dokter Ridwannya itu bayinya posisinya sudah di jalan lahir, deket sekali dari jalan lahir, karena memang saya ngelihat sendiri tuh gimana prosesnya, gimana bayi 4,4 kilo itu keluar gitu, itu gede banget gitu. Nah dibantu sama dokter Ridwan datang karena memang kondisinya lagi COVID, dia pakai APD lengkap,
dia pakai APD lengkap, terus dia bilang ini udah deket nih katanya, ibu siap ya katanya gitu. Tarik nafas dulu, dan kita dorong bareng-bareng gitu. Akhirnya sama dokter Ridwannya didorong perlahan-lahan, dibantu suruh nafas, terus udah ditarik. Nah waktu keluar nih kan bayinya gede banget, sampai dokter Ridwan tuh gemeter gitu nariknya gitu, narik bayinya gitu. Dia pegangnya di sini sih, saya lihat sini pegang. Nah ditarik begitu agak gemeter karena memang berat. Kata dokter Ridwan, ini mah nyabut singkong nih katanya gitu, gede banget katanya. Dia bilang gitu. Terus akhirnya pas jam 10.45 anaknya keluar, anaknya lahir alhamdulillah dengan selamat. Dan itu pas diukur beratnya memang 4,45, panjangnya 51 cm. Nah dibersihkan sama dokter Ridwan, dari sama bidannya bayinya. Dokter Ridwannya nungguin sebentar, terus habis itu dilihat baru mulai dijahit, proses penjahitan. Sampai situ sambil menjahit juga sambil ngobrol, ngasih tahu kamu harus begini dia bilang gitu. Ini anaknya alhamdulillah juara 2 katanya di Tembuni, karena sebelumnya sudah ada lahiran juga di Tembuni dengan berat 4,6 katanya, juara 2 dapat medali perak kalau di sini katanya gitu. Normal juga dia bilang gitu. Ya jadi itulah proses bersalinnya proses kelahirannya anak dua kami, namanya Zafira alhamdulillah. Kita namakan hampir mirip dengan nama kakaknya. Nah disitulah ceritanya. Untuk fasilitasnya mau tahu kayak gimana, nih lihat sendiri nanti ya. Mana jalan?